Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan lahratul mu'azzam al-muqarram guru agung para sahabana Masjid Syekh sahibul wafat janifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, di video sebelumnya kita telah mengetahui bahwa Allah telah menentukan atau menyediakan suatu cara khusus untuk mencapai tingkat kesucian dan kesempurnaan spiritual yang dianalogikan dengan syajaratut tauhid atau pohon tauhid, pohon konsentrasi, yang akar pohon konsentrasi itu terhunjam kuat, kokoh di kedalaman tanah hati ketujuh, bahkan lebih dalam lagi, sehingga pohon konsentrasi itu, pohon tauhid itu memiliki cabang-cabang yang menjulang ke langit dan memberikan buahnya. Lalu kemudian setelah itu pengarsa Ba'anom menjelaskan wazuri'a bidrut tauhidi fi ardil qalbi, lalu ditanamkanlah benih tauhid, benih konsentrasi itu di dalam tanah hati kita. Jadi ada pohon tauhid, tentu ada benih tauhid. Benih tauhid itu, benih konsentrasi itu, benih meditasi tawajuh ditanam di dalam tanah hati kita. Jadi ada benih, ada tanah hati kita, lalu ditanam benih tauhid itu, benih konsentrasi itu di dalam tanah hati kita. Nah, ini kan waktu talqin ya Bapak Ibu. Talqin itu menanam benih tauhid, menanam benih konsentrasi, menanam benih kesadaran tunggal di dalam batin kita. Apa benih itu? Yaitu zikir khofi itu. Zikir khofi itulah benih tauhid, benih konsentrasi. Nah, setelah benih itu ditanam, maka tugas kita adalah kita harus memperhatikan, harus memelihara benih itu. Ya, kita siram, kita perhatikan setiap hari, kita pupuk. Untuk apa? Litanbuta fihi syajaratut tauhid, agar tumbuh benih tauhid itu tadi, benih konsentrasi itu menjadi pohon tauhid, pohon konsentrasi syajaratut tauhid. Jadi tumbuh pohon tauhid itu, pohon konsentrasi itu, kalau kita memperhatikan, memeliharanya. Makanya kita latihan duduk diam tawajuh yang lama. Ini adalah cara untuk memelihara, memupuk, menyiram, membesarkan benih tadi sehingga menjadi pohon tauhid. Asluha sabitun fi hawa isir. Akarnya sabit, mantap, kokoh akarnya itu di dalam kehalusan rahasia rasa, fi hawa isir, di dalam kelembutan batin kita. Nah, ini penting sekali kita pahami. Akar itu sangat menentukan pohonnya itu Bapak Ibu sekalian. Jadi pohon yang besar pasti akarnya tertancap sabit, mantap, kokoh di kedalaman bumi. Kalau akarnya tidak kuat, tidak akan mampu menumbuhkan pohon yang besar. Demikian juga pohon tauhid itu pasti akarnya sabit, asluha sabitun. Jadi awalnya kalau kita lihat dari perspektif lapisan frekuensi hati, jadi benih itu awalnya ya masih berupa benih, kita ditalqin, sudah ada benih konsentrasi, benih zikir khofi itu di tanah hati kita. Tetapi kemudian kita pelihara, kita siram, kita pupuk. Artinya kita rajin latihan, cerdas latihannya untuk menghidupkan benih zikir khofi itu, utamanya di dalam latihan duduk diam tawajuh yang lama, meditasi, tafakkur, tawakuf. Kita menumbuhkan benih tauhid, benih zikir khofi itu, sehingga keluar akar dari benih zikir khofi itu. Jadi ibaratnya akarnya itu tembus ke lapisan tanah sadar, nanti tembus lagi akarnya itu ke lapisan tanah qalbu, tanah fu'ad, tanah syaghaf, lub, sir, hingga tembus ke lapisan tanah hati terdalam, tembus ke lapisan tanah ana. Jadi karena kedalaman akar konsentrasi itu, artinya kita konsentrasi itu teguh, batin itu tetap ingatan batin kita pada zikir khofi. Itu artinya akar konsentrasinya itu sabit, batin itu teguh, tetap semakin baqalillah, semakin kasih situ kagigir, semakin tidak ngablu, ngajaprak, ngalir ngidul. Nah, ini tanda asluha sabitun fi hawa isir. Akarnya itu teguh, terhunjam kokoh di kehalusan, kelembutan batin kita. Lalu
wa tathmuru 'alaiha thamratut tauhidi liridha'illahi, sehingga menghasilkan buahan tauhid, buah konsentrasi, buah zikir hobi, buah kesadaran. Apa bahasa lainnya? Ya ma'rifat, gnosis, mindfulness. Nah, itu buah konsentrasi, buah kesadaran penuh, buah tauhid, buah zikir hobi. Masya Allah Bapak Ibu sekalian ya, buah tauhid, buah kesadaran penuh, buah konsentrasi. Luar biasa sekali apabila kita betul-betul memiliki batin yang teguh, batin yang sabit. Masalahnya kan kadang batin kita ini masih goplah, masih mendua, mentiga, menseribu, bercabang-cabang, ribuan cabang-cabang pikiran. Waktu diam tawajuh itu kita bisa melihatnya langsung. Wah, susah sekali melekatkan, menempelkan ingatan batin kita hanya pada zikir hobi. Yang muncul macam-macam pikiran, pikiran dunia, ke masa lalu, ke masa depan, macam-macam. Maka di dalam kehidupan sehari-hari kita batin itu juga goplah, tidak bisa teguh juga. Ketika kita di rumah, ketika kita kerja, bahkan waktu tidur pun kita masih tetap aktif pikiran kita, berpikir bawah sadar. Batin kita sangat goplah, mindlessness, tidak teguh di kekiniannya, hudur di kekiniannya, tidak arif batin kita itu di kekiniannya. Jadi batin arif itu pasti sekarang ya Bapak Ibu. Kalau batin alim, batin intelek pasti kemana-mana. Hanya batin arif, hanya batin yang mengetahui, menyadari, batin yang sadar penuh, yang mampu teguh di kekiniannya. Asluha tsabitun fi hawa isir. Itu hanya batin arif. Kan ada dua batin di dalam diri kita ya Bapak Ibu, batin alim dan batin arif. Kalau batin arif, nah itu yang teguh, asluha tsabitun, yang teguh di kekinian. Kalau batin alim pasti ngablung, ngacaprak, ngalor ngidul, melekat pada apa yang dianalisisnya, yang diilmiahkannya, yang dirasionalisasinya, yang dipikirkannya. Batin intelektual. Jadi kalau batin intelektual pasti batin itu goplah. Kalau batin arif, batin inilah yang merupakan buah dari thamratut tauhid, buah dari batin yang teguh itu. Jadi kalau kita gelisah, kok hidup ini tidak bahagia, banyak serba salah, serba susah, timbul keraguan-raguan, bimbang, gelisah, macam-macam pikiran goplah, pikiran bercabang-cabang, ngabluk, ngacaprak, ngalir ngidul. Nah, ini yang merupakan sumber penderitaan dan kegelisahan hidup kita, pikiran yang tidak teguh di kekiniannya. Maka kita latihan tarekat, kita latihan zikir, kita latihan duduk diam tawajuh yang lama, belajar memusatkan pikiran, menghimpun ingatan kita hanya pada zikir hobi di latifah qalbi. Terus kita latihan sehingga kesadaran batin itu semakin teguh, semakin terpusat, semakin tetap hanya zikir hobi saja. Sehingga tidak ada lagi cabang-cabang ingatan, cabang-cabang pikiran. Tsumma la yahruk lisanuhu bidzikri wa yabqal fikr. Kemudian tidak lagi bergerak lidahnya dengan zikir, dan menetaplah pikiran itu, baqaul fikr. Pikiran itu menetap. Jadi ada masanya pikiran itu menetap Bapak Ibu sekalian, mengalami baqa billah, ingatan batin kita itu. Maka nanti baru bisa komentar, ada sesuatu yang luar biasa di balik tetapnya pikiran itu. Makanya tadi dikatakan ini sangat luar biasa sekali bila kita mampu menteguhkan, menetapkan batin kita. Ada sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu sekalian di balik tetapnya pikiran itu, di balik tunggalnya ingatan kita itu. Nah, itu kan sebelumnya ada penjelasan mengenai as-sa'adah al-qudsiyah ya, kebahagiaan yang kudus. Nah, ini sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi latihan kita memusatkan batin hanya pada zikir hobi, latihan konsentrasi pada zikir hobi, itu ada hasilnya, ada buahnya. Di mana buah konsentrasi itu nanti akan kita gunakan untuk kemaslahatan hidup di atas permukaan bumi ini. Apa buah tauhid itu? Ya, umumnya para sufi menyebutnya dengan ma'rifah, gnosis, atau pengetahuan spiritual, atau disebut juga al-hikmah, kebijaksanaan spiritual, spiritual wisdom. Kenapa disebut pengetahuan spiritual? Karena pengetahuan yang disebut ma'rifat itu digali dari kekinian. Jadi batin arif itu batin yang teguh di kekinian ya Bapak Ibu. Kalau batin intelektual, batin alim,
pasti menyimpang dari kekinian. Jadi batin arif yang memunculkan ma'rifat itu, pengetahuan spiritual itu. Jadi pengetahuan spiritual itu digali dari kekinian, dari batin yang arif tadi, batin yang tetap di kekinian. Jadi bukan batin intelektual, bukan pengetahuan intelektual, pengetahuan ilmiah. Karena pengetahuan ilmiah itu hasil dari mengolah masa lalu, masa depan, atau pengetahuan yang dihasilkan dari cabang-cabang pikiran. Buku ini, buku itu kita gabung, pendapat ini, pendapat itu kita gabung. Nah, ini pengetahuan ilmiah. Kalau ma'rifat itu pengetahuan digali bukan karena membandingkan masa lalu dengan masa depan, tetapi digali dari kekinian. Mudah memang mengatakan kekinian itu ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mungkin paham kekinian itu, tapi sebetulnya banyak orang tidak betul-betul paham loh Bapak Ibu kekinian itu. Makanya kita latihan zikir ngopi, duduk diam tawajud yang lama untuk mengetahui apa sih hudur, apa sih kekinian itu. Karena banyak orang tidak paham kekinian itu apa maksudnya. Maka banyak yang protes ke saya, kekinian kok sederhana sekali. Dia tidak mengerti kekinian itu, kesekarangan itu, karena sibuk dengan pikiran-pikirannya sendiri yang bersifat intelektual. Maka coba kita bangkitkan batin arif kita dengan latihan duduk diam tawajud yang lama. Maka insya Allah nanti kita akan paham, oh kekinian itu mudah diucapkan, ternyata susah sekali untuk memahaminya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pengetahuan spiritual ma'rifat itu digali dari sadar kekinian, muncul dari batin yang sadar penuh, mindfulness, batin yang tunggal di kekinian, batin yang dawam hudurnya, batin yang hanya arif, hanya mengetahui, hanya menyadari, batin ma'rifat. Di bab 1 pasal Miftahus Sudur ini ada pembahasan tentang ma'rifat sebelumnya ya Bapak Ibu, silakan didalami ya Bapak Ibu tentang ma'rifat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui keadaan batin ma'rifat ini ya tidak bisa pakai pikiran intelektual kita. Kita harus melihatnya langsung di dalam duduk diam tawajud. Bila batin sadar penuh, dawam hudurnya, mindfulness, batin penuh gnosis, batin hanya arif, batin hanya mengetahui, hanya menyadari, batin sadar penuh di kekinian. Maka pengetahuan yang dihasilkan dari batin seperti inilah yang disebut ma'rifat. Jadi ma'rifat itu digali dari kekinian, kesekarangan, bukan hasil olahan masa lalu atau masa depan atau dari cabang-cabang pikiran lainnya. Kan seperti beliau Pangarsa Abah Anom bisa menyembuhkan ragam penyakit yang secara medis tidak mungkin lagi disembuhkan hanya dengan ucapan, hanya dengan sentuhan. Beliau bisa menyembuhkan penyakit yang tidak mungkin disembuhkan lagi. Loh kok bisa? Karena batin beliau arif, tunggal, bulat. Batin itu penuh, tidak bercabang, teguh di kekinian. Sabitun fi waqtil hadir, sabitun at present time, teguh di kekiniannya. Maka apa yang beliau pikirkan ya kun fayakun, jadilah maka jadilah ia. Jadi apapun yang beliau ucapkan, bahkan apapun yang beliau pikirkan, itu pasti kun fayakun, jadilah maka jadilah ia. Itu batin arif itu, batin ma'rifat itu. Jadi sakti, karena sudah sangat yakin batin itu bulat, tunggal, tidak bercabang-cabang lagi. Batin hanya arif, hanya mengetahui, hanya menyadari, batin sadar penuh di kekiniannya. Maka dengan batin ma'rifat seperti ini, pasti seseorang akan menjadi sangat sakti mandraguna. Jadi istilah lainnya itu tajalli sempurna ya Bapak Ibu, tajalli zat istilah lainnya itu. Nah Bapak Ibu sekalian, perihal batin ma'rifat dengan tajalli sempurna ini sehingga terlihat oleh orang awam sebagai seseorang yang sakti mandraguna. Nah itu sudah sedikit ada penjelasannya di video saya sebelumnya ya Bapak Ibu, yaitu di episode Syekh Mursyid tentang tajalli zat atau tajalli yang sempurna. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan laharatul muazzam yang mukarrami guru agung para sahabat nom Sayyidi Syekh Ahmad Shahib Fatah Arifin radhiyallahu ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.